Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Love Math. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan coba membahas materi matriks terkhusus di kesamaan dua buah matrik. Matrik A dikatakan sama dengan matrik B jika matrik A dan matrik B itu berordo sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Jadi dua buah matrik dikatakan sama, syaratnya ada dua. Yang pertama dilihat dari ukuran matriknya itu harus sama, banyaknya baris dan banyaknya kolom. Lalu elemen-elemennya pun yang posisinya sama itu semuanya harus bernilai sama. Contoh, diketahui ada matrik A, matrik 1, 2, 3, 4, dan matrik B, cos 0, akar 4, 3, 4. Apakah matrik A sama dengan matrik B? Nah, oke. Syarat sebuah matrik A sama dengan B kalau matrik A dan B yang pertama itu dilihat dari ordo. Ordo matriks. Ordo matriks. Ordo matriks A itu berapa? Banyaknya baris dari matrik A itu adalah 2, banyaknya kolomnya juga ada 2. Kemudian matriks B ini banyaknya barisnya berapa? 2. Kemudian banyaknya kolomnya juga berapa? 2. Jadi matriks B pun berordo 2 kali 2. Artinya benar, ini berlaku A berordo sama dengan matriks B. Dari sisi ordo, ini TTH. Ini dari sisi ordo matriks. Kemudian, dua buah matrik dikatakan sama itu kalau elemen yang bersesuaian dari matrik tersebut sama. Maka angka 1 dalam matriks A yang berada di baris ke-1 kolom ke-1 itu harusnya sama dengan yang sini, yang bagian B di baris pertama kolom pertama. Ya kan? Nah, di sini 1, lalu di yang B ini cos 0. Cos 0 itu sebenarnya berapa? Cos 0 derajat itu kalau kita cari itu nilainya 1. Ternyata, sekalipun tampilannya berbeda dari matrik A dan matrik B, elemen di baris ke-1 kolom ke-1 itu A11 dari sama dengan B11, yaitu sama dengan 1. Cos 0 itu juga 1, di sini juga 1. Oke, kemudian apa lagi? Elemen di baris kedua kolom kedua, kita cek. A12. A12-nya di sini berapa? 2. Dari matriks A, elemen yang berada di baris ke-1, kolom keduanya itu sama dengan 2. Harusnya ini sama dengan ini ya kan? Oke. Kalau mau dikatakan sama. Kalau kita hitung ternyata akar 4 juga berapa nilainya? Akar 4 itu tidak lain adalah 2. Ya enggak? Akar 4 itu 2. Ternyata ini pun sama dengan elemen B di baris ke-1 kolom ke-2. Artinya A12 di sini sama dengan B12. Elemen baris ke-1 kolom kedua dari matrik A dan elemen baris ke-1 kolom kedua dari matrik B itu sama. Kalau yang satu lagi, dua laginya ini 3 dengan 3 jelas-jelas sudah sama. Berarti ini A21 elemen di baris kedua kolom ke-1 sama dengan B21, yaitu angka 3. Kemudian ada lagi di sini A22 elemen di baris kedua kolom kedua sama dengan yang di sini. Elemen dari B22 yaitu 4. Oke, dari syarat ordo terpenuhi, dari syarat elemen juga terpenuhi. Artinya apa? Artinya matriks A sama dengan matriks B berlaku benar. Oke? Oke, itu dua buah matrik dikatakan sama TTH. Kita latihan soal. Ini ada soal yang pertama. Diketahui matriks P itu elemennya adalah X min Y 0, 3, 5 dan matrik Q 4, 0, 3, 2 min Y. Jika P sama dengan Q, maka nilai 2X ditambah Y adalah berapa? Kita belum punya X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi kita diminta menentukan nilai 2 kali X ditambah Y. Tapi di sini ada kata-kata jika P-nya sama dengan Q TTHA. Berarti itu informasi yang pertama.
Kalau P sama dengan Q, maka kita punya info ordo dari P sama Q sama. Udah jelas-jelas di sini sama ya enggak? Selain ordo, apalagi info yang kita dapat kalau P sama dengan Q. Kalau P sama dengan Q, berarti kita punya info elemen-elemen yang seletak dari P dan Q bernilai sama, ya enggak? Nah, kita punya P-nya itu adalah X min Y, kemudian ada 0, lalu ada 3, lalu ada 5. Di Q itu ada 4, ada 0, ada 3, ada 2 min Y. Karena dikatakan P sama dengan Q, maka elemen-elemen yang bersesuaian harusnya sama. Di sini berarti kita punya informasi yang ada variabel X dan Y. Posisi di baris ke-1, kolom ke-1 dari P haruslah sama dengan posisi baris ke-1, kolom ke-1 dari matriks Q. Karena dikatakan P sama dengan Q. Maka kita punya informasi yang pertama kita punya itu adalah apa? X min Y sama dengan 4. Oke? 0 dengan 0, 3 dengan 3 itu tidak memberikan informasi terhadap X dan Y. Kita punya lagi di sini 5, dia seletak dengan 2 min Y kan. Dari sini kita bisa punya Y. Ada informasi lagi berarti di sini, yaitu adalah 2 min Y yang sama dengan 5, ya enggak? Oke. Nah, TTAA, X min Y sama dengan 4, maka X-nya berapa, Y-nya berapa? Dari sini masih kesusahan, karena kita punya dua variabel yang belum diketahui. Tapi dari informasi yang satu lagi, ini cuma ada satu variabel Y, artinya kalau kita kumpulkan angka, kita bisa dapat Y, ya enggak? Nah, min Y, enaknya kita pindah posisikan ke kanan supaya positif ya. 5 yang kita kumpulkan ke kiri. 2 di kanan, masih sama. Positif 5, kalau dia pindah ke kiri jadi negatif 5, betul. Sama dengan min Y, kalau pindah ke kanan berarti jadi positif Y, gitu kan? Oke, berarti 2 min 5 sama dengan Y. 2 dikurangi 5 itu berapa TTAA? Min 3. Jadi min 3 itu sama dengan Y. Atau boleh kita tukarkan tulisnya Y itu sama dengan negatif 3 TTAA. Kita punya informasi ternyata Y di sini itu adalah negatif 3. Tapi masih tidak cukup kan? Karena kita juga butuh X. Oke. Di sini ada X, di sini ada Y, kita sudah punya Y, berarti kita bisa substitusi. Substitusi aja. Substitusikan. Oke. Y sama dengan min 3 ke X min Y sama dengan 4. Siapa yang diganti? Y-nya kita ganti. X dikurangi, Y-nya kita ganti dengan min 3, ya enggak? Sama dengan 4. X min kali min jadinya plus 3, ya enggak? Sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 plus positif 3, kalau pindah ke kiri jadi negatif 3. Maka X-nya kita dapat TTH. 4 dikurangi 3 itu berapa? 1. Oke, apakah selesai? Belum ya? Yang diminta di soal itu adalah nilai 2X ditambah Y. Tapi kita sudah punya X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 3. Maka ini menjadi mudah TTH. Jadi 2X ditambah Y itu bisa kita nyatakan sebagai 2 dikali X-nya kita ganti 1. Ditambah Y-nya kita ganti dengan negatif 3, ya enggak? Negatif 3. Maka ini jadi apa? 2 dikali 1 itu adalah 2, positif kali negatif itu adalah negatif 3. 2 dikurangi 3 itu adalah negatif 1, kawan-kawan. Jadi kita punya hasilnya 2X ditambah Y itu adalah negatif 1. Yang A ya, ini ya, benar ya. Oke, untuk soal nomor 1, kita dapat 2X plus Y sama dengan negatif 1 TTA dengan konsep kesamaan dua buah matriks. Lanjut di soal yang kedua, kita coba. Diketahui ada matriks A-nya elemennya 5 min 2X 0 0 0 1 2Y plus 6 3Z 0 1. Dan matriks B 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kalau kita lihat ini sebenarnya adalah matriks identitas ya. Ini adalah matriks identitas ya, identitas ordo 3. Oke.
Jika A sama dengan B, lagi-lagi kita punya informasi A-nya sama dengan B, maka nilai X, Y, dan Z masing-masing, berarti berturut-turut X, Y, dan Z-nya itu berapa? TTAA ingat lagi kalau kita punya sebuah matriks yang berlaku sama, kalau A sama dengan B, jika A sama dengan B, maka apa? A sama dengan B memiliki ordo yang sama. Ini udah jelas ordonya sama, masing-masing berordo 3 kali 3, ini juga ordonya 3 kali 3. Tapi informasi yang penting banget dalam hal ini adalah di elemennya. Elemen di sini berarti 5 min 2X kalau A sama dengan B, ini berarti posisinya yang sama dengan yang ini kan. Dari situ kita punya informasi apa? Karena A sama dengan B, maka kita dapat informasi apa TTA? Informasi yang pertama itu adalah 5 min 2X sama dengan 1. Ya enggak? Karena kalau A sama dengan B, semua elemen yang letaknya sesuai, seletak, itu harusnya berlaku sama dengan, gitu kan. Selain itu, apalagi informasi yang kita punya? Mana yang memberikan informasi ini? Ini ya. Oke, di sini berarti 2Y plus 6, harusnya yang posisinya sama dengan yang mana? Dengan 0 ya. Karena A sama dengan B, maka kita bisa nyatakan 2Y ditambah 6 ini sama dengan 0, berlaku sama. Karena matriks A sama dengan matriks B. Kemudian informasi lagi, ada nggak TTA? Di sini nggak ngaruh dia. Nah yang ini yang Z, yang ada ZZ-nya. Oke, kita punya informasi yang ketiga. Informasi yang ketiganya itu adalah 3Z. Dia seletak dengan yang mana? Harusnya sama dengan yang ini ya. Sama dengan 0. Oke TTA, dari sini kita bisa mulai bergerak mencari X, Y, dan Z. Ya enggak? Iya, kebetulan ini semuanya satu variabel, maka kita bisa cari satu persatu. Min 2X kita pindah posisi ke kanan biar positif ya. Yang satu dari kanan kita pindahkan ke kiri. 5 masih tetap di kiri. 5 ini asalnya positif, kalau pindah jadi negatif 1. Sama dengan min 2X kalau pindah jadi 2X. Gitu kan ya? Oke, 5 dikurangi 1 itu berapa TTA? 4, sama dengan 2X gitu kan. 2X sama dengan 4. Boleh kita tulis seperti biasa yang lebih enak gini, 2X sama dengan berarti sama dengan 4 gitu kan ya. Nah, kalau 2X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan berapa? 4 dibagi 2. Jadi X-nya sama dengan 2 ya. Oke, TTA kita punya X-nya 2. Lihat. Yang depannya 2, cuma ini, kemungkinannya jawabannya adalah C ya. Kalau nanti nggak ada waktu sih saat mengerjakan ulangan, berarti langsung aja pilih C. Karena yang di depan, yang 2 itu cuma C. Kemudian kita cari Y, kita pastikan bahwa Y-nya harusnya di sini, min 3 ya. Kalau nggak salah gitu. Oke, kita hitung 2Y, ini positif 6 pindah ke kanan, maka jadi negatif ya. Sama dengan 0 min 6. 2Y sama dengan kalau 0 dikurangi 6, itu berapa? Min 6. Maka Y sama dengan min 6 dibagi 2. Y sama dengan negatif dibagi positif, negatif. 6 dibagi 2, 3. Oke, ternyata betul. Y-nya adalah negatif 3. Maka ini harusnya 0 ya. 3 kali Z sama dengan 0. 3 kali berapakah Z-nya? Supaya hasilnya 0. 3 kali berapa yang hasilnya 0? Ya, jelas banget ini. Z sama dengan 0 dibagi 3. 0 dibagi 3. 0 dibagi berapapun 0 ya. Karena nggak punya apa-apa dibagi ke 3 orang, ke 5 orang, tetap aja 0 yang dibagikan. Oke, Z-nya itu sama dengan 0. Ingat, yang ditanyakan adalah urutan X, Y, Z itu siapa? X-nya adalah 2, Y-nya itu adalah min 3, Z-nya kebetulan 0. Berarti opsi yang cocok adalah di bagian C ya kawan-kawan ya. Oke, dengan konsep kesamaan dua buah matriks saja. Lanjut ke soal yang ketiga, TTA kita coba soal yang ketiga. Diketahui ada matriks A, matriks berorder berapa nih? Baris 1, 2, 3. Kolom 1, kolom 2. Oh, ternyata barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Yang ini juga. Oh, ini enggak. Barisnya 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2. Oh, sama. Kolomnya juga ada 2. Ini berarti A dan B matriks yang berordo 3 kali
2. Oke. Jika A sama dengan B, ya, kalau A sama dengan B, dari sisi ordo pun A memang sudah sama dengan B. Maka B transpose itu adalah kalau A sama dengan B, oke. Jika A sama dengan B, kalau A sama dengan B, maka kita punya informasi apa lagi, ayo? Oke, berarti 1 di sini, 2A ditambah 3, 4 di sini min 5, min 9, 5A ditambah 1 gitu ya. Ini sama dengan siapa? Ya sama dengan si B-nya. 1 A min B, 4 min 5, B min 4, 6 min B. 6 min B, ini mirip banget nulisnya. Oke, karena A sama dengan B, maka elemen-elemen yang bersesuaian itu harusnya bernilai sama, ya enggak? Ini udah sama, ini sudah sama, ini udah sama. Yang memberikan informasi yang mana? Ada 3. Oke, ini. Ya enggak? Terus samanya dengan yang ini berarti ya. Kita punya infonya, kita tulis. Informasinya kita tulis TTAA. Yang pertama. Oke, berarti 2A ditambah 3 harusnya sama dengan A min B. Bukan cuma itu informasinya, masih ada lagi. Ya enggak? Yang ini nih. Oke, di sini min 9 letaknya sama dengan yang mana? Yang ini kan ya. B min 4. Itu juga informasi. Kita punya informasi lagi berarti min 9 sama dengan B min 4. Ya enggak? Oke. Lalu informasi yang mana lagi yang sama? Yang bisa diperlakukan sama dengan ini. 5A plus 1 dengan 6 min B. Ya enggak? 5A plus 1. 5A plus 1 sama dengan 6 min B. Ya enggak? Oke. Kita mulai gerak dari mana nih? Di sini ada berapa variabel? Oh, cuma 2. Ini A, ada B-nya juga. Susah. Kalau yang ini B aja nih. Oke, kalau ini ada A, ada B. Berarti kita bergerak dari yang satu variabel aja. Yang cuma mengandung satu variabel itu adalah yang di sini. Kita gerak dari sini berarti. Boleh kumpulkan yang angka dengan angka. Min 9, min 4 kalau dari kanan ke kiri jadi plus 4 sama dengan B-nya tetap di sebelah kanan. Min 9 kalau ditambah 4 jadi min 5. Min 5 sama dengan B. Oke, maka kamu punya B-nya berapa TTA? B-nya min 5. Oke, B-nya min 5 nih. Kamu sudah punya seperti ini, terserah. Berarti ini bisa mencari A nih kalau dari sini ya. Oke, kita coba ganti substitusi aja. Substitusi, kalian sudah punya B-nya itu sama dengan min 5. Boleh dimasukkan ke sini. 2A ditambah 3, ini sama dengan A min B. Kemudian kita ganti ya nanti. 2A, ini A pindah ke kiri jadi min A. Sama dengan, ini boleh pindahlah ke kanan positif 3 jadi min 3. Min, B-nya kita ganti. Min 5. Ya enggak? 2A dikurangi A. A sama dengan min 3. Min kali min plus 5. Oke. Jadi A sama dengan hutang 3 dibayar 5. Jadinya 2. Oke. Ternyata kita punya A-nya berapa TTH? A-nya itu adalah 2. A-nya 2. Oke. Berarti sudah aman dong. Kita punya B-nya min 5, A-nya 2. Yang ditanyakan adalah matrik B, B transpose. Kamu punya matriks B? Punya ya. Matrik B-nya itu adalah ini. A dan B dari matrik B. Ini matrik B kan. Ini tuh matriks B. Yang ditanyakan adalah matriks B transpose. Dari matriks B, kita salin dulu. Oke, kita ganti warna dulu sebentar ya. Kita punya matriks B itu elemennya adalah matriks B, kita punya B itu sama dengan 1 A min B, 4 min 5, B min 4, 6 min B. TTA ganti aja semua A dan B dari matriks ini. Oke, kita perlu A min B ya. A min B. A min B. A min B jadi apa nih? A-nya 2. Min. B-nya siapa? Min 5. Maka ini menjadi apa? 2. Min kali min plus 5. Jadi A min B itu sama dengan
7. Oh, ternyata nanti ini kita ganti menjadi 7. Selain itu mana yang perlu kita cari tahu dulu? Ini, boleh 6 min B. 6 min B juga harus kita cari. 6 dikurangi B, ini sama dengan berapa ya enggak? Kita hitung. 6 dikurangi, B-nya berapa? Min 5. Oke, berarti 6 min kali min itu adalah plus 5. Jadi ini posisinya sama dengan 11. Oh, ternyata di sini itu 6 min B itu sama dengan 11 ya Teteh Ayah. Ya enggak? Oke, kita lanjut. Berarti kita teruskan ya enggak? Oke, sebentar kita teruskan. Masih ada yang belum dilengkapi dari matriks B. Yang ini, kita nggak tahu B min 4 itu siapa. Kita cari tahu dulu. B min 4. Ini berapa? Sementara kita punya B min 5. Min 5, min lagi 4. Jadi min 9. Oh, ternyata di sini itu sebenarnya adalah angka 9. Min 9. Oke. Maaf, min 9 TTH. Maka sebenarnya matrik B itu adalah elemennya siapa? Di sini 1, 7, 4, min 5, di sininya min 9, yang ini adalah 11. Apa ini jawabannya? Bukan, yang diminta adalah B transpos TTH. Ingat transpos itu apa? Menukar posisi baris menjadi kolom. Oke. Yang asalnya di baris pertama kita ubah jadi kolom pertama. Berarti di sini 1, 7. Baris kedua menjadi kolom kedua. 4, min 5. Yes. Kemudian min 9, 11 asalnya baris menjadi kolom. Min 9, 11. Gitu ya Teteh Ayah. Oke, ternyata nggak sesulit yang kita lihat di awal. Ternyata B transposnya dapat apa B transposnya? 1, 4, min 9. 1, 4, min 9, 7, min 5, 11. 1, 4, min 9, 7, min 5, 11. Oke, Ibu salin di sini. Yang cocok ini ya, C enggak? Coba kita tulis B transposnya biar jelas di mana nih. B transposnya 1, 4, min 9, 7, min 5, 11. Oh ya, yang ini ya, C ya. Oke, ternyata jawabannya adalah C, TTAA. Untuk soal yang nomor 3, ini konsep kesamaan dua buah matrik. Contohnya masih sangat sederhana ya. Jadi dua buah matrik dikatakan sama, syaratnya dua buah matrik itu harus memiliki ordo yang sama. Banyaknya baris dan kolom dari dua buah matrik itu harus sama. Lalu, bukan cuma ordonya saja yang sama, elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Sekalipun tampilannya berbeda, ternyata itu memberikan nilai yang sama. Seperti contoh, matrik A dan matrik B ini. Tampilan boleh berbeda, tetapi ternyata kalau kita cari lebih dalam, cos 0 itu sebenarnya nilainya adalah 1. Oke TTAA, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan belajar lebih banyak lagi supaya kamu punya wawasan yang lebih dari ibu guru. Oke, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.